berubah sesuai, Pak. Ya, eh, semoga bisa ditangkap pertanyaan. Intinya susunan idopa. Idopa, ya idopa susunan. Kalau bahasa kitanya kata majemuk, dua kata isim disatukan menjadi, ya, di apa disandingkan, jadilah dia susunan idopa. Hamba disandingkan dengan Allah jadi hamba Allah, ini idopa. Abdullah. Kemudian Rasul. Rasul disandingkan dengan Allah, Rasul Allah. Ini idopah. Atau misalkan meja, maktabun. Meja disandingkan dengan Pak Guru, jadi idopah. Maktabul mudarrisi. Nah, pertanyaannya apa? Ter- Ini idopah seperti itu. Menyandingkan satu isim dengan isim. Dan hampir seluruh kalimat semuanya, kalimat teks bahasa Arab, hampir dipenuhi dengan idopah. Anggaplah di surat An-Nas kita lihat. Yang kemarin di surat An-Nas. Ya, ini idopah. Hampir semuanya idopah. Tuhan manusia. Tuhan disandingkan dengan manusia. Ini idopah. Tuhan manusia susunan idopah. Raja manusia disandingkan jadi susunan idopah. Sesembahan manusia ini idopah. Dada manusia ini idopah. Isim dengan isim disandingkan jadi idopah. Dan kata idopah, kata keduanya harus dibaca kasroh. Nasi harus kasroh, nasi kasroh kasroh, karena dia sebagai namanya mudhof ilaih. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kurang jelas, agak putus-putus soalnya. Yang ketangkep idopahnya. Nah, yang lain bisa dicek kalau misalkan apa namanya putus-putus. Adapun untuk harokat depan seperti Abdullah ini kata keduanya harus kasroh. Tadi Abdullahi maktabul mudarrisi Rasulullahi, kata kedua idopah harus kasroh yang dikenal mudhof ilaih. Tapi untuk kata pertama dia bervariasi tergantung posisi. Kalau dia ada sebagai mubtada atau subjek berarti Abdullah. Abdullah di rumah, Abdullah fil bait. Kalau ada inna, berarti innanya jadi fathah. Inna Abdullahi. Kenapa abda? Karena ada inna, misalkan. Atau sebagai maf'ul bih. Atau maf'ul bih, misalkan saya melihat Rasulullah. Berarti ro'a itu. Ro'a itunya saya melihat. Karena Rasulullahnya sebagai objek maf'ul bih, maka jadi Rasulullah. Jadi bervariasi. Kalau misalkan ada huruf jar dari misalkan, ya maka berubah min Rasulillah, dari Rasulullah gitu. Nah, itu gambarannya. Jadi cuma tadi masih belum tangkap pertanyaannya ini terkait dengan idopa, ya semoga bisa mewakili. Nah, yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya tentang apa Ustaz ya? Setelah ilah mustasna. Contohnya maqamata jiruna illa hamidun. Hamidun itu sebagai apa Ustaz? Mana Ya, Ustaz? sebentar.
Eh, halaman berapa tadi? Biar di halamannya. Maqamata jiru. Maqama illa. Maka mata jiruna illa hamidun. Ya. Nah, sekarang yang gampang dulu. Oh, ini. Dua pulpen ini milik Ustadz. Ya, dua pulpen kan al-qalamani. Al-qalamani milik Ustadz. Berarti lil ustazi. Sudah selesai. Kalau mau ditambahin inihnya ya tinggal inih yang dua. Hazani. Hazani al-qalamani lil ustazi. Dua pulpen ini milik Ustadz. Sekarang ko mat tajiruna illa hamid. Nah, kita sukun dulu illa hamid. Maqamat tajiruna. Para pedagang tidak para pedagang tidak berdiri. Maqama para pedagang tidak berdiri kecuali Hamid. Nah, si Hamid ini ada dua cara baca, boleh dibaca Hamidun boleh, boleh dibaca Hamidan boleh. Dia sebagai mustasna. Ya, ini karena kalimat sebelum kata illa kan kecuali di halaman berapa? 37. Dia negatif, ada kata tidak. Ini kan negatif tidak. Nah, terus ini komata jiruna sempurna. Ini kalimat sempurna. Maka kalau dia sempurna, terus ada kata tidak atau negatif, setelah kata ilahnya boleh dibaca hamidun, boleh dibaca hamidan. Sebagai apa? Ya ini mustasna. Ya, sebagai mustasna. Kan pelajaran istisna, itunya mustasna. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dia hamidun mustasna juga Ustaz ya? Ya, istilahnya tetap dibaca mustasna. Walaupun aslinya sih mustasna kan masuk ke mansub. Untuk yang hamidunnya marfu, dia dibaca marfu. Ustaz yang lain Ustaz. Kalau setelah ilah kan ada mansub Ustaz. Nah, urgency itu. Untuk mendeteksinya itu ada ciri-ciri lain atau bagaimana Ustaz? Setelahnya atau bagaimana Ustaz? Ya, mansub. Yang ini apa yang fathah Nah, untuk setelah yang la setelah yang la setelahnya fathah. ya Ya, ciri-cirinya aku dibaca fathah langsung. Nggak ada ciri-cirinya. Maksudnya secara umum dia untuk posisi yang mansub yang fathah rata-ratanya nggak pakai alif lam, nggak pakai alif lam. Itu di halaman berapa? 35. Tidak ada Tuhan. Ya sudah, la ilaha. Ciri khasnya setelahnya nggak pakai alif lam. Tidak ada Tuhan. Tidak ada misalkan la haula, tidak ada daya, la quwata, tidak ada kekuatan, la ma'buda, tidak ada sesembahan.
Cirinya nggak pakai alif lam aja, rata-rata seperti itu. Nanti dalam kalimat banyak kayak gitu. Nah, dia nggak pakai alif lam, yang setelahnya dibaca fathah. Nah, Ustaz. Nah, ya betul. Kalau diidofahkan, itu nunnya hilang. Kan di pelajaran paling awal dulu isi musanna, paling awal banget halaman berapa? Halaman berapa sih? Tentang isi musanna, halaman 16. Di halaman 16 yang bermana dua, kalau disusunnya jadi idopa, maka nunnya jadi hilang. Ini dua pulpen Pak Ustadz. Jadi hak ya hazani, ya kalau nyusun seperti itu. Kalau dijadikan idopa, pulpennya. Ya. Jadi ada di halaman berapa? 16. Kalau dia susunannya idopa, nunnya jadi hilang. Hazani asalnya adalah kolamani, kemudian al ustaz. Asalnya seperti ini, dua pulpen Pak Guru Ustaz. Karena susunannya idopa ada di halaman paling awal di halaman 16, paling tengah, isi musanna jika bersambung dengan kata lain huruf nunnya dibuang. Jadinya kolama al ustazi kayak gitu. Nunnya jadi hilang. Nah, ya jadi betul seperti itu. Ya, yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, akhi-akhi sekalian. Ini bertanya tentang teks istighfar. Jadi, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum atau hayyul qayyum. Hayyul. Yang benarnya hayyul qayyum. Ya, wal hayyul qayyum. Karena dia sebagai ada huwa berarti ini mubtada. Al hayyunya sebagai khobar. Wal hayyul qayyum. Qayyum. Domah. Kalau astaghfirullahaladzim, astaghfirullah hanya itu Oh, fathah, Ustaz ya. iya, karena objek maf'ul bih. Saya mohon ampun kepada Allah. Allahnya objek. Dia harus dibaca fathah. Astaghfirullah. Ini azimanya juga fathah karena susunan sifat. Harus ngikut ke Allah. Allahnya karena objek. Ya, astaghfirullah hal azim. Kalau huwal hayyul qayyum itu susunannya gimana, Ustaz? Subjek predikat, mubtada Subjek predikat. khobar, hu- setiap kata ganti yang asli, dia pasti kalau bahasa kitanya subjek atau mubtada, berarti setelahnya sebagai khobar predikat. Ya. Dan predikat atau khobar dia harus berharokat dhammah. Belum. Sama halnya kayak kita bikin kalimat saya seorang dokter. Nah, sayahnya kan sebagai subjek atau mubtada,
dokternya sebagai predikat atau khobar. Harus dibaca dhammah. Kalau nggak pakai alif lam, dhammah tanwin. Ana tabibun. Ya. Satu lagi Ustaz. Nah, Kalimat salawat. Jina, Jina. Yang mana yang benar Ustaz? nggak jelas Pak, putus-putus. Apa tadi? Salatan tunjina biha. Atau salatan tunajjina biha. Yang mana yang benar Ustaz? Dua-duanya benar. Anja sama najja artinya sama. Kata dasarnya anja, yunji, najja, yunajji. Dua-duanya memiliki arti yang sama. Mau dibaca tunjina, tunajjina, sama. Dua-duanya bisa. Yaitu yang dikenal dengan muradi, persamaan kata. Itu aja Ustaz. Syukran katsiran. Ya, Afwan. Nah, jadi terkadang berkaitan dengan apa sih bahasa kitanya? Manuskrip. Nah, berkaitan dengan istilahnya zaman dulu kan kitab-kitabnya nggak ada yang cetakan kayak sekarang atau yang dikenal dengan manuskrip lah, manuskrip. Ditemukan kitab, kemudian zaman dulu kan nggak ada harokatnya. Nggak ada harokatnya. Kita ambil contoh yang barusan ditanyakan. Teks Arabnya kayak gini. Nah, biasanya penerbit Arab ketika seandainya mereka mau mengharokatkan, mereka kan nanya namanya sama tim apa tuh yang disebut pentashih atau ya yang meneliti teksnya. Terkadang dalam dunia penerbit Arab juga misalkan penerbit yang A dia lebih condong kepada cara bacanya dibaca tunjina. Ya. Kemudian penerbit yang lain, ini cara bacanya mereka pakai cara baca tunajina. Ya, seperti itu. Itu sangat biasa dalam dunia penerbit itu kalau kita suka ngebandingin teks yang ada harokat antara satu penerbit dengan penerbit lain terkadang selama artinya nggak berubah. Itu hal yang umum deh. Ya, hal yang umum dalam dunia penerbit Arab itu. Ya, jadi masing-masing kembali kepada tim ahlinya yang meneliti teks dan kemungkinan cara bacanya seperti apa. Jadi kalau yang banyak kemungkinan kayak gitu, kecuali yang udah pasti. Ya, yang lain? Afwan Ustaz, banyak lagi Ustaz. Ya, silakan. Untuk hal Ustaz, apakah hal itu selalu menjelaskan eh, fiil atau objek? Selanjutnya, apakah hal itu bisa dibuat dari isim masdar juga nggak Ustaz? Selain dari isim fa'il dan maf'ul. Nah, Ustaz. Ya, kalau hal yang dasar, kan yang memang kebanyakan dari bentuk isim fa'il kebanyakan. Ini analisa hal yang keumuman. Sa Aduh. Ya, keumuman demikian. Nah, misalkan saya makan sambil duduk, dalam keadaan duduk. Nah, dalam keadaan duduknya itu keadaan. Biasanya pakai bentuk jalisan. Akal tu jalisan. Saya makan dalam keadaan duduk. Ini kaidah umum ya. Menggunakan bentuk yang apa namanya isim fa'il. Masalah dengan bentuk yang lain itu sangat memungkinkan dan itu biasanya jadi ranah perdebatan para ahli bahasa dalam menganalisa.
terkadang mereka menyepakati itu adalah fathah, cuma analisanya yang kadang berbeda. Contohnya, tiba-tiba ada kata syara'an, atau sering kalau di dalam fikih misalkan lugotan atau yang bentuk masdar yang jelasnya istilahan. Is pulpennya. Istilahan. Nah, ini tiba-tiba fathah tanwin, nggak ada fiil, nggak ada apapun, tiba-tiba syara'an, istilahan. Nah, seperti inilah yang akan jadi bahan ranah ikhtilaf atau perdebatan ahli bahasa. Ya biasanya yang paling umum kalau artinya mengandung menurut, ada kandungan arti menurut, biasanya lebih condong kepada posisi hal atau menurut dalam keadaan. Misalnya. Menurut syariat, menurut secara istilah, dalam keadaan istilah, nah ini dianggap sebagai hal. Jadi banyak yang kayak gitu. Yang jadi ranah ikhtilaf itu hal yang biasa. Ya. Kalau yang standar-standar mah yang tadi, yang misalkan akal, tuja, lisan itu mah sepakat lah, pasti dia sebagai hal. Tapi kalau yang kayak gini, kadang ada sedikit khilaf di antara para ulama. Ya, mungkin itu gambarannya. Yang tadi Ustadz, berarti hal itu selalu menjelaskan fa'il atau jumlah fi'liyah gitu Ustadz ya, Iya, rata-rata hal itu Ustadz. itu rata-ratanya kayak gitu. Yang banyak di Al-Quran rata-rata seperti itu. Paham Ustadz. Kalau yang ada jumlah fiilnya enak, maksudnya analisanya nggak jarang yang terjadi khilaf. Tapi yang sering terjadi khilaf ahli bahasa itu kalau cuma tiba-tiba syara'an, istilahan, nggak ada fiil, nggak ada apa-apa, tiba-tiba fathah tanwin. Itu hal yang biasa kalau terjadi khilaf. Biasanya yang mereka sepakati ini pasti fathah. Nah, analisanya aja yang berbeda. Ada yang ini, itu, macam-macam. Kalau nggak salah saya ingat ini ada sekitar 6 dia. Ada sekitar 6 perbedaan pendapat menganalisa kenapa dibaca fathah tanwin. Ya sudah, berarti kita tinggal bahasa legowo mah tinggal legowo aja. Cuma yang disepakatinya fathah, analisanya yang berbeda. Kalau yang fathah tadi Ustadz, ada yang mengatakan maf'ul mutlak itu ada juga nggak Ustadz? Banyak Oh, maf'ul juga. mutlak. Kalau seperti syukron, afwan, ini yang lebih condongnya namanya mutlak. Tiba-tiba syukron, terima kasih, atau afwan. Nah, ini kan tiba-tiba fathah tanwin. Nah, ini analisa yang lebih dominannya adalah maf'ul mutlak. Ya. Nah, apa tadi huban? Ini kalimatnya gimana? Tabassumu hubban. Itu kalau hub itu apa? Hub itu kan cinta. Cinta itu apa? Hati, amalan hati. Kalau amalan hati itu menunjukkan namanya itu kan fathah, hubban. Kalau dia menunjukkan amalan hati kayak cinta, takut, berharap, apalagi ya semisalnya. Ini kalau dalam kaidah dikenalnya dengan maf'ul li ajli dia. Jadi fathah tanwinnya analisanya maf'ul li ajli. Ya. Hubban lillah karena dan di sini mengandung arti karena. Karena li ajli kalau diartiin secara bahasa dia artinya karena. Saya hadir karena cinta, ya. Saya hadir karena suka dan semisalnya. Ya, yang lain?
Afwan Ustaz, izin tanya lagi. Kalau kalimat insya Allah itu Ustaz, kata Allah itu dhamma apa fathah itu Ustaz? Dan Artinya posisinya apa sebagai coba? apa? Artinya dulu gimana Pak? Insya Allah. Dari arti kita bisa tahu. Artinya apa? Jika. Sya'a berkehendak. Allah. Jika Allah berkehendak. Dari Indonesia bisa kita ketahui posisinya. Berarti Allah sebagai subjek. Subjek dia harus doma. Kalau dalam bahasa Arab, sya'anya fi'il, teman fi'il adalah fa'il. Fi'il itu predikat, fa'il itu subjek. Berarti dia harus doma. Ya, jadi dari terjemah bisa kita lihat. Kalau astagfirullah itu fathah karena objek. Saya minta ampun kepada Allah, berarti Allahnya objek. Dan objek maf'ul bih. Masuk ke pelajaran fathah. Objek maf'ul bih. Nah, jadi kadang untuk menentukan sebuah harokat memang bantuan Indonesia agak lumayan bisa ngebantu kalau tahu terjemahnya. Tapi kalau sudah terbiasa langsung ke bentuk bahasa Arab juga sudah langsung paham. Ya. Tapi kalau awal-awal kita bantu dari terjemah. Dari terjemah kita bisa ngira-ngira ini subjek atau objek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Salam. Ustaz, tanya nih Ustaz. Seperti di buku panduan di halaman 35. Ya Ustaz? Ya, silakan Pak. Di halaman 35 masalah isim inna di isim anna. Saya pernah menjumpai di nunnya itu sukun, yang di buku nunnya tasdid. Apakah itu sama Ustaz atau ada hukum lain Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya. Nah, ya namanya pengecualian itu di luar dari kaidah dasar. Nah, jadi untuk kaidah asli ya itu yang dihafalkan dan itu yang bertebaran di dalam teks bahasa Arab. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Yang paling umum si inna, anna. Dia yang memang bertasydid. Dia bertasydid demikian. Itu yang aslinya. Dan ketika kita menemukan dalam teks bahasa Arab, yaitu yang aslinya dibaca inna, tasydid atau dibaca anna. Nah, kemudian masalah pengecualian pasti ada. Itu yang disebut dengan mukhaffaf, nunnya diringankan. Contohnya dengan asyhadu. Asyhadu anla itu aslinya annala. Kenapa nggak dibaca annala? Maka masuk ke dalam pengecualian dengan istilah di mukhaffaf, diringankan bacaannya. Kalau asyhadu anna kan biasa, asyhadu anna Muhammadan ini ditasydid. Tapi giliran di asyhadu anla tidak anna karena ini di luar dari kaidah umum dengan istilah mukhaffaf, diringankan cara bacanya gitu. Kalau mau kita baca annala juga nggak salah. Cuma kan udah karena sudah sangat umum kita ngedengernya maka dibaca anla. Itu mungkin Pak. Jadi kemudian ya Ustaz, kemudian gini Ustaz, dengan kalimat seperti uridu an ata'allama, apakah itu termasuk annya itu isim inna juga Ustaz? beda cerita Beda, kalau Ustaz. itu Pak. Itu apa Ustaz?
beda jurusan kali. Oh, jurusannya. Itu Bukan namanya Ustaz. huruf nasob pelajaran sebentar di Oh, itu halam nasab kan ya. di Oh, halaman halaman berapa saya ya? pikir. Paling akhir dia halaman paling akhir 77. Itu nanti Ustaz ya, belum Ustaz ya. Halaman Oh, belum Ustaz 77. ya. Bisa dilihat di sana. Itu mah nggak ada artinya Ya. kalau an yang itu. Oh, itu artinya. Dia Oh, nanti gitu beda Ustaz. beda judul. Oh, enam Ustaz. Enam. Ya, Ya, sekarang Ustaz apa Ustaz? ya, yang lain. The Bluetooth device is ready to pair. Ustaz, The Bluetooth device pada is connected successfully. fi'il madi itu Ustaz ada ma kalau ingin menafikan kata tidak Ustaz. Ma, misalnya ma jalasa. Tapi apakah bisa ma itu bermakna nanti istifham ataupun isi mausul juga Ustaz pada fi'il madi kalau dimasuki ma Ustaz. Iya, semuanya tergantung kondisi kalimat. Ya, kondisi kalimat memungkinkannya kemana. Karena kalau kita nyontoh pendek-pendek sih, nah biasanya ma itu kan banyak banget macamnya. Oh, di halaman ini ada. Di halaman berapa ya? Sudah dikumpulkan itu. Oh. Halaman 54, 55, nomor 8. Cuma di sana salah nyebut huruf ma, bukan huruf ma sebenarnya. Kata ma, karena ma itu ya dia sebuah kata aja. Rata-ratanya berupa isim. Artinya bervariasi, ma itu banyak banget. Ma itu artinya banyak banget, tinggal dilihat petunjuk kalimatnya nanti. 54 sampai 55 di sana. Nah, ya, itu gambarannya di sana. Jadi sangat memungkinkan. Nah, ya seperti mana kira gini Ustaz. Kalau untuk bertanya pada fi'il madi gunakan saja hal atau begitu. Berarti kalau ma pada fi'il madi sudah jelas tidak seperti itu. Enggak seperti itu Ustaz ya. Ya, enggak seperti itu. Terkait kalau dengan fi'il madi biasanya ada tambahan untuk menghilangkan kemungkinan salah arti, biasanya tambahan apa? Za, Ya. ma, za gitu. Karena kalau ma dengan fi'il madi kan umumnya tidak. Ya. Nah, biasanya ada tambahan za-nya. Nah, pulpennya kok. Ya, maza. Nah, maza qara'ta. Apa yang telah engkau baca? Nah, jadi dengan tambahan za ini, maka dia untuk menghilangkan makna yang lain. Maza qara'ta. Apa yang telah kau baca? Itu. Kalau buat istifham, ya, sehingga kita nggak akan ngira itu maknya bermakna tidak, tapi bermakna ma apa. Berarti kalau dia hanya ma korokta, kita harus berpikir keras Ustaz ya. Cocokkan konteksnya gitu. Ya. Sebenarnya kalau intonasinya ini ya tergantung kita ngobrolnya. Saling memahami aja. Bisa aja kita dia lagi apa kalau konteksnya ngebaca pasti dipahami. Makorata. Apa yang telah kau baca? Ah, bisa aja. Ya, kadang kalau Ya. baca kita panjang-panjang kan Ustaz lari kemana-mana dia. Nah, kalau bahasa Mengerti kita. tulisan baru. Kalau bahasa tulisan harus benar-benar ya tadi setidaknya artinya minimal tahu macam-macamnya. Ada apa yang tidak, apa saja disesuaikan. Nah, Ustaz. Nah, nggak ada suaranya, emang nggak ada suaranya.
Ya, masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita karena ini banyak berkaitan dengan kata kerja dan fiil dan yang fathah, kita coba yang banyak fathahnya di surat ini dulu. Mana ya tadi? Kata kasur aja buat gambaran dia bentuk-bentuknya yang nah, nah, nah di atas kasur ini variasinya fathah banyak. Kenapa fathahnya, Pak? Ya, dan sekalian kita lihat perubahan fiil mudhari atau fiil dengan perubahan domir yang ada di sana. Ya, siapa yang membaca? 2 ayat. Sekalian belajar analisa. Yang yang tahu aja, yang enggak dilewat. Mana Ustaz? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, Ustaz. Terjem, kemudian analisa. Celakalah kalian. Alha dari kata lahwun, lalai. Lalai Ustaz. Kurang tahu Ustaz artinya. Ya. Takasur dari kata kasir, Banyak. banyak, megah, Banyak. bermegah-megahan. Nah, jadi alha itu dari kata lahwun, lalai, melalaikan. Berarti banyak orang yang di antara kalian yang lalai, Ustaz. Nggak tepat. Ya, cara terjemah ini kan dia harus kita kenal mana isim, mana fiil, dan posisinya. Jadi kita harus kenal dulu. Pertama, ini fiil, alha itu fiil, lalai, melalaikan. Kemudian ini kalian. Maf'ul bih, Nah, Ustaz ya. kemudian takasur ini harokatnya domah. Kalau harokat domah pasti dia sebagai apa? Tadi yang sering kita singgung Subjek. sebagai subjek. Subjek. Berarti ini dulu yang kita terjemahin. Banyak kalau terjemah perkataannya berbanyak-banyak. Nah, nggak enak gitu. Banyak itu konotasinya megah. Bermegah-megahan alha telah melalaikan kalian. Nah, kayak gitu. Ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Jadi subjeknya itu di takasurnya subjek. Kalau pakai bahasa Indonesia. Alha-nya predikat. Kumnya adalah objek. Tinggal dirubah istilahnya ke Arab. Subjek namanya fa'il di sini. Alha-nya predikat fi'il. Objeknya namanya maf'ul bih. Cuma ngerubah istilah aja. Yang penting Indonesianya paham. Nah, itu yang pertama. Nah, Ayat kedua, kata sampai zur itu menziarahi kan Ustaz? sampai Ya, berarti sampai kalian masuk atau menziarahi kubur. Nah, sampai kalian menziarahi kubur. Hatta zurtumul maqabir. Coba analisanya. Hatta itu mungkin ataf Ustaz ya. Ya. Zur fiil fiil Ustaz ya. Fiil madi, zurtum. Zurtu fiil madi Ustaz ya. Fiil tumnya maf'ul bih.
Enggak, kalau ini sepaket. Zurtum fi'il madi plus fa'il. Oh iya, afwan Ustaz. Zurtum fil fa'il. Maqabira maf'ul bi Ustaz. Objek. Nah, sekarang di sini fathah. Ayat pertama tadi takasurnya domah berarti subjek. Kalau dia fathah berarti objek. Bahasa Arabnya maf'ul bih. Berarti si tum di sini subjek predikat zurtum, maka perubahan fiil yang harus dihafal juga. Kalau yang sudah ya memang butuh perjuangan kalau menghafal perubahan fiil. Ya kata katabu, kata bata terus sampai kata benar. Nah, kata betum, tum pasti dia subjek. Kalian hingga atau sampai kalian masuk atau mengunjungi kubur. Nah, kalau ini mah terkait dengan masalah tafsir nanti, apakah zur di sini zur perkata, yaitu berziarah, mengunjungi, enggak harus mati dulu, ya, atau zur ini ditafsirkan dengan makna masuk telah wafat, itu mah masuknya ke tafsir. Dan dua-duanya bisa karena sebagian juga sebagai apa tuh sebagai peringatan buat kita bagi orang yang bermegah-megahan. Nah, bisa dipahami secara perkata mengunjungi kuburan tuh bakal mati misalkan kayak gitu. Atau benar-benar kita meninggal sampai masuk ke kuburan. Ya, hatta zurtumul maqabir. Nah, kalimatnya berbeda dengan ayat pertama. Bisa kita lihat takasuru domah berarti subjek. Maqabiro fathah berarti objek. Nah, tinggal dirubah, dianalisa mana subjek, mana predikat, mana objek. Nah, ayat 3 dan ayat keempat, kalau hatanya mah yang nggak terlalu ini, yang pasti artinya sampai, nggak merubah apapun di sini. Cuma di sini bukan huruf atop dia, namanya huruf cuma goyah doang. Ayat 3, ayat 4 silakan. Nanti kita tanya jawab. Ayat 3, ayat 4 dulu. Ya, Siapa? saya Ya. kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla sekali-kali tidak, saufa kelak, ta'lamuna kamu akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma kemudian kalla sekali-kali tidak, saufa kelak atau nanti, ta'lamun kamu akan mengetahui. Kalla itu la dia sepaket isim dia. la, Enggak, isim dia la. bukan isim lah, dia huruf spesial lah. Udah kalah huruf aja. Oh, tapi kalla itu isim ya, termasuk isim apa huruf? Huruf dia. Oh, huruf ya. Sepaket dia. Terus Saufa ta'lamun adalah fi'il mudhari. Kamu akan mengetahui. Alima ya'lamu. Ta'lamuna. kalian terus sama. Ya. Kemudian tsumma kalla, kalla huruf tadi ya, apa? Ya, huruf ya. Huruf aja sementara terus. Saufa ta'lamun nanti akan mengetahui. Jadi fi'il mudhari. Ya. Nah, jadi kadang kata-kata tertentu atau huruf tertentu yang dia nggak masuk ke kelompok manapun, maka ya kita bahasa mudahnya huruf sama tinggal terjemahnya apa. Nah, kala sekali-kali tidak. Itu kalau istilah bahasa namanya sebagai apa namanya zajar, sebagai peringatan. Ya. Kemudian, Kalau tsumma itu tak? ah, Tsumma masuk huruf apa itu? Huruf kalau summa mah huruf atop. ataf ya. Ya.
Saufa ini sama huruf juga. Saufa kan kelak. Ya cuma nanti tinggal ganti aja istilahnya. Kelak itu kan masa depan yang disebut dengan istiqbal gitu doang. Yang terpenting tahu dia huruf sama artinya. Masalah istilah ya tinggal nanti eh, tambahin aja. Namanya istiqbal, masa depan. Nah, ta'lamun tadi ini kalian kalian tahu, kelak kalian akan tahu. Ini fiil mudore ya. Dan ya sudah sama summa mah biasa huruf atop. Summa mah nggak ada huruf lain, dia huruf atop. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak kelak kalian akan tahu. Ya, itu gambarannya. Jadi kalau huruf-huruf yang jarang muncul, ya maka sudah bilang aja huruf. Tinggal ngerubah istilah pakai bahasa Arab sesuai dengan artinya. Kecuali Mbak huruf-huruf yang tamunya umum. itu domir Ustaz ya. Fi'il mudore dengan domir Nah, antum, domir antum. Oh ya, Antum. kalian. kalian. Ya, di depannya ada ta, belakangnya Pak, ada waw nun, berarti tahun. kalian. Jadi yang nomor berapa ini Ustaz? Antum. Ya, nah itu yang harus memang Antum. untuk menghafal perubahan fiil ya nggak instan, butuh perjuangan. Jangankan yang cuma ini. Wajib hafal kalau itu. Iya, memang butuh perjuangan. Bisa karena biasa kalau sering kita ngebaca kenal ya domirnya oh antum ta'lamun tungfikun misalkan Ya, kamu ah, kalau itu macam-macam. Makanya kalau pelajaran yang paling waktu panjang itu pelajaran sorof istilah. Kalau nahu kan harokat belakang aja dan itu simple. Ya, tinggal dilihat ini ya. Tapi kalau sorof itu benar-benar harus hafal polanya, ciri khasnya, dan itu rumusnya. butuh perjuangan. Berarti itu laki-laki Ustaz ya. Laki-laki. Antum laki-laki ya. Hmm. Domir laki-laki di Al-Quran ya zohiriahnya laki-laki. Tapi untuk masalah hukum syariat itu juga berlaku untuk perempuan. Ya. Itu mah cuma domir secara keumuman yang biasa dipakai di Al-Quran. Perintah-perintah itu untuk laki-laki. Tapi bukan cuma laki-laki doang. Kalau secara hukumnya perempuan juga masuk. Nah, nah cukup. Eh ayat 4, 5 sama 6 agak beda. Yang 5 aja dulu biar nggak terlalu panjang. Siapa? Pak Ilham. Iya Ustaz, Fokus yang 5 aja. ayat kelima ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Itu Ustaz. Nah, Kalla tadi apa? Harfu zajar namanya. huruf. Oh, huruf zajar. Terus lau apa lau itu? Nah, kalau lau itu dia apa? Dia pasti dia banyak temennya. Namanya syarat dia. Syarat. Nah, teman bagian dari syarat dia. Ismu syartin. Ah, Kalla lau ta'lamuna fi'il mudhari. Mudore. mudore. Ilmal yaqin. Mudhafun ilaih. Ilma mudhaf an yakin mudhafun ilaih. Ilmanya fathahnya kenapa? Kalau susunannya mudhaf ilaih idopa. Ini fathahnya kenapa? Maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Ya, sebagai maf'ul bi. Maf'ulun bih. Sekiranya kalian mengetahui ilmu yakin. Nah, tinggal masalah apa namanya? Pemahaman aja. Yang pasti susunannya demikian.
Nah, kalla sama kalau terjemahkan sekali-kali tidak. Nah, cuma nyari istilah aja. Biasanya para ulama menyebutnya harfu jazr atau ra'd sebagai sekali-kali tidak. Lau sekiranya ini mah banyak temannya nanti. Teman lau itu banyak. Dia termasuk syarat. Ya, isim Nah, syarat. ya Jadi Ustaz. di halaman berapa ya syarat itu? Jadi temannya banyak pelajarannya. Ada mi, ada man, ada lau, ada ya mak juga salah satunya yang masuk. Ada iza, apabila itu termasuk juga teman-temannya. Tinggal dihafalin. Baik, baik. A'lamuna fi'il mudore ya setelah fi'il kebetulan di sini sebagai maf'ul. Kan ta'lamuna kalian mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui ilmal yakini ilmu yakin yang pasti. Susunannya idofah mudhof mudhof ilaih. Adapun fathahnya karena objek maf'ul bih. Nah, gitu. Nah, Ya, yang lain ayat yang ke-6. Nah, ini ada sedikit beda dikit ini analisanya. Ada yang mau baca? Mana Ustaz? La tarawunnal jahim. Eh, lamnya itu Ustaz, lam apa? Lam jawab syarat Ustaz ya. Taukid. Tauhid. Taukid ya. Oh, tarawu berarti fiil Lima. madi. Mudore. Nunnya itu Mudhari'. fiil mudhari Ustaz ya. Fi'il mudore. Taro. Berarti dimasukin nun taukid Ustaz ya. Nunnya. Taro. Ini Iya. mudhari. Taukid. Oh, dimasukin nun taukid. Al jahima Tarawna. berarti dia jahima maf'ul bi Ustaz ya. Ya, standar setelah fi'il yang fathah Maf'ul bih. dia maf'ul bih atau objek. Nah, jadi ini mah nggak masuk ke pelajaran terkait dengan la. Dia sebagai penekanan taukid dan dia masuk kemana aja. Banyak kan di Al-Quran tiba-tiba ada la yang pendek. Makanya sering terkait belajar tajwid panjang pendek itu harus diperhatikan karena kalau salah panjang pendek bisa salah arti. La yang pendek artinya sungguh. Kalau la Tunggu. misalkan bacanya panjang la tarawunna ntar artinya tidak. Nah kan fatal. Tidak. Yang satu sungguh, yang satu tidak. Ini kan sangat jauh berbeda. Nah, maka kenapa adanya pelajaran tajwid? Karena buat orang yang belum bisa bahasa Arab, kemudian biar lidahnya juga ini. Karena salah panjang pendek bisa salah arti. Nah, sungguh tarawunna nun yang bertasydid di belakang fiil namanya buat penekanan Nun taukid. nun taukid. Karena ini berdobel tasydid disebut dengan sakilah, berat, tebal. Benar-benar kalau kita artiin ya benar-benar sungguh benar-benar kalian dari kata ro'a ini kata dasarnya melihat jahim Melihat. neraka jahanam. Ya, kalau kalimat biasanya kalian melihat neraka jahanam. Maka di sini sebagai objek dibaca fathah. Nah, tinggal ditambahkan terjemah taukidnya, kalian benar-benar pasti akan melihat neraka jahanam. Itu. Punya itu apa Ustaz berarti? Kalau taruh kan melihat. Ini perubahan fiil.
Perubahan fiil mudore, domir kalian, domir antum. Yang sisa roti kemana? Oh iya. Ya. Itu jasun Ustaz. Tarauna menjadi tarawu, nanya hilang. Karena ini mah ketika ada nun taukid sakilah dia ada apa namanya, ada yang dibuang, nunnya dibuang, nun merekanya dibuang. Oh. Karena nggak mungkin didobelin. Nanti juga yang ayat ke-8 sama. Asalnya tus aluna panjang. Karena berhadapan dengan nun taukid itunya dibuang kalau kayak gitu. Itu mah ada pelajaran tersendiri. Ya. Kalau di teks bahasa Arab selain Al-Quran jarang ketemu. Bahkan walau alam pernah ketemu atau enggak. Jarang yang ada nun taukid sakilah kayak gini. Kalau teks-teks bahasa Arab biasa. Ini mah hanya di Al-Quran aja, Pak. Nah, yang ke-7 juga beda analisa. Siapa lagi yang mau baca? Yang lain ada? Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa atau latarawunnaha, sungguh kamu benar-benar akan melihat hanya ainal yakin, aina mata al yakin, keyakinan. Summa huruf ataf, kemudian lam tauke tarawunna, tarawuna itu fi'il mudhari, nunnya non tauke, kemudian Nah, domir Damir. ainal yakin mudhaf ilaih. Ya. Nah, ini kalimat yang di depannya udah sempurna. Kalau sumanya sudah sama, dia tinggal dihafal. Nanti teman-temannya banyak, ada huruf waw dan lain-lain. Latarawunanya sudah sama tadi sampai sini. Nah, tapi di sini ada kata ha. Kalian benar-benar akan melihatnya. Nah, hanya di sini sebagai objek maf'ul bih. Jadi dalam kalimat pendek ini ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalian benar-benar akan melihatnya. Welcome kok. Nah, kemudian 50 cuy dari ada kami Silo. kata apa namanya? Ainal yakin. Itu kan sudah selesai yang ininya. Ini terpisah dia. Nah, susunannya sih idopa. Ya, standar. Ainal yakini, idopa. Kata keduanya kasrah. Cuma yang jadi masalah, ainanya dibaca fathah karena apa di sini? Itu. Kalau susunannya idopa. Adapun kalimat yang latarawunnaha sudah selesai. Subjek, predikat, objek sudah selesai. Kasrohnya ini karena apa itu ada ainanya, Ustaz, berarti. Iya, ini susunan idopah. Kasrohnya. Cuma sekarang ainanya kenapa dibaca fathah? Udah sampai. Itu termasuk termasuk maf'ul bih juga, Ustaz. Maf'ul bih cuma satu dia. Maf'ul bih kedua. Iya. Kalau di sini lebih condongnya bukan maf'ul bih. Iya. Nah, di sini lebih condongnya kepada maf'ul atau yang disebut dengan mutlak. Tetapi kan Maf'ul mutlak. ada alif Iya. lam, Ustaz, berarti kan bukan isim, Ustaz. Alif lam. Bukan isim gimana? Ini kan ada alif lamnya, al yakin. Terus aina Itu karena ainanya berarti bukan isim, berarti kalau kata alif lamnya. kan isim yang tanpa alif lam namanya nakiroh. Kalau yang ada alif lam namanya ma'rifat. Marifat lah ya gitu, makrif. Jadi
Isim bisa pakai alif lam, bisa tidak, tergantung. Ini berarti ya, ada Nah, ininya. jadi ini lebih, kalau nanti kaidahnya memang kalau untuk yang kayak gini agak sedikit mikir, namanya nanti maf'ul mutlak. Ada Oh, kandungan artinya tersembunyi kata dengan di sini. Mengandung arti dengan penjelasan. Ya. Nah, itu Eh, agak sedikit. Berarti dia maf'ul mutlaknya dihafal Ustaz ya? Karena kan nggak ada fiilnya Ustaz ya? Fiilnya itu dari kata ro'a. Ro'a itu kan dengan mata. kata. Ain juga mata. Nah, maka itu ini mah balik ke pemahaman. Karena kalau maf'ul mutlak yang standar kan kayak gini. Dia mah sama dengan fiilnya. Saya duduk. Jalas tuh. Jelas tuh. Nah, pakai maf'ul mutlaknya kan pakai yang sama julusan. Ini yang standarnya. Kalau ini mah kelihatan saya duduk. Nah, ininya benar-benar ya dengan sebenar-benarnya. Ini yang standar maf'ul mutlak. Yang kalau kayak gini kadang butuh mikir lagi. Cuma rata-rata kadang kita tahu dibaca fathah. Karena setelah fiil kalau sudah selesai rata-rata apalagi kalau bukan dia fathah. Paling analisanya aja yang kadang kita ini apa ya. Artinya sih standar kan diurut. Cuma untuk menganalisanya kadang ya mungkin salah-salah ya wajar. Selama itu artinya tidak nyimpang. Kok jurusan Ustaz berarti? Kok doma? Julusan, Apa itu eh, masdarnya? iya masdarnya. Nah, julusan. Nah, satu lagi ya. Nah, ini ada beberapa hampir sama semuanya. Ayat 8 coba. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ustaz, boleh nggak baca? Ya, silakan. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم tadi harfu atfin ya. Nah, La mutaukid. Latus'alunna. Apa itu fi'il mudhari mudhari. sighalil majhul. Latus'alunna na nun tasdid nun taukid. Oke. Yauma idzin. Yauma zarfu zaman. Idzin nggak tahu apa badal. Mudah-mudah pilih dia. Oh ya. Yauma tadi zarfu Cuma zarfu tulisannya zaman. nyatu. Oh ya. Zarfu zaman wa huwa mudhaf. Bukan nggak usah gitu ya. Ya, Zarfu zaman otomatis mudhaf ya. mudah-mudah pilih. Idzin mudhafun ilaih. An harfu jarrin. Anin naim ismul majrur. Nah, jadi kemudian pelakunya masih kalian. Kalian kan depannya tak. Kalian taukidnya masih sama, masih didouble, ada lam, ada nun. Kalian benar-benar akan ditanya. Yauma izin pada hari itu anin naim tentang nikmat-nikmat atau kenikmatan. Ya, summa nanti tinggal dihafalkan banyak temannya huruf atop, lam taukid, kemudian nunnya namanya juga taukid buat penekanan, artinya sungguh. Kalau tus'alu nanti pelajarannya ini yang pasif majhul, artinya ditanya. Kan dalam bahasa Indonesia juga sama, ada ada di. Nah, bentuk yang seperti ini nanti dibaca, diterjemahkan di. Bukan menanya, tapi ditanya. Ya, itu nanti perubahannya. Pasif ya berarti. Bahasa kita pasif, bahasa Arab namanya majhul nanti. Majhul ya majhul. Bahasa kitanya pasif. Pada hari itu yauma izin. Nah, kalau ini
Susunan idofah makanya kasroh. Cuma tulisannya nyambung dia, nyatu. Yaumanya dibaca fathah karena keterangan. Kalau bahasa Arabnya zorob. Jadi Huruf zaman. keterangan waktu, zorob zaman, itu harokatnya dibikin fathah. Yauma izin. Nggak dibaca yaumu atau yaumi. Tapi yauma izin. Anin naim, huruf jar baru ketemu. Pokoknya huruf jar mah tinggal dihafal dengan segala macam hurufnya. Setelahnya harus majrur atau Harus kasroh. 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 Kalau di Alternatif. dalam teks bahasa Arab itu paling banyak huruf jar itu dipakai. Kalau teks bahasa Arab paling banyak. Karena Itu kan dia bisa juga. variasi. Fi naim bisa juga Ustaz ya. Fi di dalam naim. Ya, kalau ini kan maksudnya tentang kenikmatan. Ditanya tentang, kan an itu artinya tentang. Tentang. Ya, tentang kenikmatan yang akan ditanya. Ya, nah ini gambarannya demikian terkait dengan ya nanti menganalisa. Memang pondasinya adalah di mufrodatnya, di kosakatanya tinggal dikuasai. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ustadz, Ana penasaran yang tadi Ustadz, lau tadi kan huruf syarat Ustadz. Jawabannya yang mana Ustadz jawab syarat? Nah, dalam kalimat antara kalimat dasar dengan kalimat apa namanya kalimat biasa sama kalimat yang enggak biasa itu hal yang dalam bahasa Arab itu udah ya umum lah. Artinya banyak yang dibuang kalau dalam teks bahasa Arab. Itu hal yang biasa. Kita contohnya kayak gini aja. Contoh mudahnya dalam keseharian kita. Aina Muhammad. Kita nanya. Aina Nah, Muhammad. Muhammad? Di mana Muhammad? Nah, kan pertanyaannya. Kemudian kita langsung jawab fil bait. Di rumah. Ini sempurna atau tidak? Ini enggak sempurna. Sempurna. Kalau kalimat yang lengkapnya huwa fil bait atau langsung Muhammadun fil bait. Berarti ininya enggak dipakai, kita buang. Itu dalam keseharian. Sama kasusnya dengan di Al-Quran. Kadang memungkinkan banyak yang dibuang karena terkait dengan sajak lah, terkait dengan susunan. Nah, itu hal yang biasa. Kayak gitu. Jadi di sini nggak ada jawab syaratnya. Istilah bahasa Arabnya ketika seharusnya kalau pas belajar ada, tiba-tiba dia nggak ada, bahasa Arabnya adalah mahzufun, dibuang, nggak disebutkan. Dibuang atau tidak disebutkan. Diabaikan. Diabaikan. Sama halnya dengan kita lagi kalau ngucapin terima kasih kan syukron. Syukron ini bukan kalimat sempurna. Nggak akan ada syukron kalimat sempurna. Ada yang dibuang di depannya. Nah akhirnya tiba-tiba kata syukron. Ini hal yang biasa. Nah jadi dalam bahasa Arab atau bahasa apapun hal yang biasa pas kita lagi belajar kayak misalkan syarat pasti ada jawab yang nggak pasti. Itu mah kalau pas belajar dasar pasti. Tapi kalau sudah dalam bentuk kalimat kadang nggak ada yaitu dibuang. Itu gambarannya. Nah, Ustaz. Ya. Kemarin. Ya.
Jadi tinggal materi-materi yang sudah disampaikan sama admin di grup tinggal di murojaah. Ini hanya mengulas saja. Nah, kalau ada yang belum dipelajari, tinggal ya tambahan wawasan. Intinya nanti ketika kita praktek yang tanpa harokat, karena kita belum selesai, nanti kalau udah terbiasa belajar menganalisa, baru nanti dan materinya udah lumayan banyak atau udah lumayan hampir selesai, baru kita beralih ke yang tanpa harokat seperti ini. Ya, jadi sementara kita yang ada harokatnya dulu. Kalau sudah terbiasa belajar menganalisa, ya sesuai kemampuan, baru yang tanpa harokat. Yang pasti sudah kita gambarkan untuk membaca harokat tanpa harokat seperti ini. Faktornya kan ada dua, ada kaidah, ada mufrodat. Ya, ini sebagai gambaran lagi. Kalau kaidah kan harokat belakang aja. Ini domah nanti kenapa, ini domah kenapa, ini kasroh kenapa, ini nak kenapa. Itu dapatnya dari kaidah. Ini Ada, buku yang Al-Jami itu Ustaz ya. iya. Nah, nanti kalau yang huruf tengahnya dibaca apa itu dapatnya dari kamus. Apakah dibaca Islam atau apa? Ya kalau sudah tahu masa dibaca ini pasti Islam lah. Tapi kalau yang ini kan banyak kemungkinan bisa dibaca din, kalau din agama, kalau dibaca dain jadi hutang. Nah, jadi harus lihat kosakatanya. Kaidah kan cuma belakang doang nanti Oh berarti analisanya. dilihat sebelumnya berarti Ustaz. Seperti Islam kan nggak mungkin Ya, hutang. secara umum. Ya Maka dari berarti. dalam membaca itu Agama. kaidahnya diterapkan dan mufrodat atau kosakatanya diterapkan sehingga kita bisa sempurna dalam membaca kayak gitu. Ya, itu gambarannya, tapi nanti aja ini hanya biar gak terlalu pusing. Yang penting materi yang sudah disampaikan. Kalau sudah itu baru kita coba yang tanpa harokat. Nah, Ya, masih ada pertanyaan? Ustadz, lam tadi Ustadz, lam taukid tadi bisa masuk ke isim sama fiil juga Ustadz ya? Fiil Ah, mudhari, amr, isim juga bisa Ustadz ya? semuanya bisa. Misalkan Hasan. Hasanun fil bait. Kita tinggal masukin lah Hasanun fil bait. Banyak kayak gitu. Hasan benar-benar di rumah. Oh, Nah, standarnya kan pakai inna. Inna sesungguhnya. Tapi bisa. masuk ke Kalau semua dia. kalau Oh, bisa. pertanyaannya benarkah Hasan di rumah? Kalau gimana Ustaz? Benarkah Hasan di rumah? Itu mah. L, Itu mah kata tanya. Ya pakai Baik. apakah? L. Hasan. Berarti Ya. berarti Pak. Ah. Kata tanya hal Hasanun fil bait. Hal. Apakah Hasan di rumah? Ahada sahihun? Apakah ini benar? Itu mah kalimatnya tambah-tambahin aja. Oh gitu ya. Cuma ketika nerjemahin kan cari terjemah yang paling pendek biar lebih enak. Kalau susunan Arabnya ya disesuaikan. Ya. Berarti Ustadz, kalau misalnya fil amr benar-benar pakai lam tadi gimana Ustadz ke fil amr Ustadz? Kalau Lam fi'il tuh. amr dia nggak bisa. Kalau fi'il amr kan dia kata perintah. Dia kalau fi'il amr dia pakai di belakang. Misalkan kita nyuruh uktub tulis. Nah, Nah, dia bukan pakai lam dia, pakainya yang nun tasdid. Uktub jadinya uktubanna. oh, Tulislah oleh kamu gitu. Kalau dia Oh, disimpannya di belakang. Nggak bisa oh, pakai lam dia. oh, berarti domirnya tetap pakai domir tadi ya berarti ya. Nah, dan hanya ini bantuannya pakai fathah karena buat nyambung ke nun tasdidnya. Asalnya kan uktub, Oh, dirubah berarti jadi fathah. fil nahi berarti itu berarti. La ada lahnya itu. Enggak, ini mah tadi uktub, eh, kata perintah. Jangan, Bukan tulislah la oleh ya. kalian. istilahnya Tulislah. layak riju, benar-benar dia pergi Ustadz ya. Ya, Berarti bisa diganti nun taukid dengan lam taukid tadi Ustadz ya, lebih mudah Ustadz. nah,
Oh. Nah, Kalau dia double berarti sangat kuat. Ini kan terkait dengan hari kiamat atau kejadian yang goib. Maka Allah menggunakan pola di sini dengan pola yang sangat bertingkat-tingkat atau dengan pola apa? Taukid yang sangat double. Karena berkaitan dengan hari kiamat. Sudah ada la diperkuat lagi dengan nun, maka ketika nerjemahin juga ya digambarkan dengan yang sangat sungguh benar-benar kamu pasti. Nah, itu sah-sah aja kalau mau nerjemahin kayak gitu. Sungguh benar-benar kalian pasti akan melihat neraka jahanam gitu. Ini kalau dalam terjemah. Layan turun gitu Ustaz ya. Ya, Benar. latan zurun Oh. kalian. Lakot khalaqnal insana. Sungguh benar-benar. Loh, tapi kalau la idhab kan beda, Ustaz. La idhab. Ya, La idhab. la izhab apa maksudnya, Pak? Jangan pergi. Jangan pergi la tazhab. Tazhab. La tadhab, ya la tadhab. La-nya berarti kan tidak, berarti itu. Lihat kata-katanya berarti ya. Iya, tadi yang sudah kita singgung, ketika di dalam belajar tajwid, kenapa anak-anak harus benar-benar bisa ngebedain mana panjang pendek gitu. Ketika dia bacanya pendek, la-nya artinya Sungguh. sungguh. Iya. Kalau salah baca, dibaca la, ntar jadi artinya tidak gitu. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, misalkan kita jadi makmum, imam asal baca. Ya kalau yang ngerti bahasa Arab pusing ngedengernya, tuh artinya berantakan. Tapi kalau yang Iya, cuma seperti cuma baca ya kadang nggak iya. ngerti bahasa Arab ya enak-enak aja. Iya, kadang-kadang benar apa di pujian itu ada la ilaha illallah itu bukan la-nya pada panjang, ada la ilaha illallah kadang-kadang. La ilaha illallah. Ya, La-nya enggak panjang. Itu berarti sungguh berarti kan artinya. iya. Maka adanya pelajaran dasar, pelajaran tajwid buat membenahi takut salah arti. Kan di buku Iqra juga kan di panduannya ditekanin Iya, banget. Panjang salah, iya. panjang pendek bisa ngerubah arti. Nah, cuma kan anak-anak belum paham ngerubah artinya di mana ya. Karena saya biasanya sore ngajar anak-anak Iqra. Jadi benar-benar harus ditekanin. Ya, Iya. Ustaz, apa kalau di dalam sorof itu kan ada pembahasan memang benar-benar khusus taukid, nun taukid Ustaz. Tapi kalau lam ini nggak dibahas spesifik Ustaz. Jarang digunain Ustaz mungkin ya. ya, Lebih ya. Kalau di bahasa Arab umum jarang dipakai, adanya di Al-Quran aja seringnya. Kalau lam oh, yang kayak gini. Dan itu karena dia masuk kemanapun ya tinggal ditempelin aja. Tergantung penekanannya kita. Biasanya dengan huruf lafi, misalkan lafi, lim mubin, lakod, udah ada kod, ada la, lakod, kana, atau Karena dengan laku fiil. Tinggal ditempelin. Dia mah nggak ada kaidah-kaidah khusus. laku jakum rasul. syukran Ustaz. Ya, nah jadi ini gambarannya. Yang terpenting yang sudah kita pelajari ya tinggal di murojaah dan Iya, ya nanti kan diulang benar. lagi kan, dan di-share lagi itu tadi ya, Ya, di pertanyaannya. ya cukup mungkin insyaallah ini untuk tambahan wawasan kita dari surah At-Takasur dan murojaah kaidah-kaidah yang tadi ditanyakan. Ya, Ya, bisa ditanyakan kembali kalau ada pertanyaan di grup tanya jawab ya sama admin nanti. Intinya ya. bisa manfaatkan semua yang ada dan waktu kita juga Amin. lebih bermanfaat, lebih berkah Amin. supaya jadi tambahan
amal soleh kita kelak, insyaallah. Karena yang namanya belajar, ya harapan kita semuanya ranking 1. Kalau ibarat ranking 1. Tapi kan semua balik lagi ke masing-masing, ada yang sungguh-sungguh, apalagi kita rata-rata umurnya bukan umur orang yang belajar, umur yang dengan segala kesibukan yang ada. Iya. Ya. Kesempatannya itu bisa sekarang, Ustaz. Ya, tapi Kesempatannya di umur yang sudah lanjut ini, Ustaz. ya, minimal ngambil keberkahannya. Itu. Kalau dulu masih lalai, Ustaz. Tapi Ya, suratnya ini. insafnya baru sekarang. Iya. Alhamdulillah. Ya, insyaallah semoga ada manfaatnya. Amin. Ya, mungkin cukup. Semoga ada tambahan ilmu untuk malam ini. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Iya, Ustaz.